marketnya dulu ya, mungkin sedikit gambaran buat kondisi market ya. Pertanyaan pasti satu, kenapa indeksnya koreksi dan kenapa koreksinya kok kayaknya lebih dalam dibandingin sama ke negara-negara yang lain. Mungkin sedikit ngasih highlights ya. Indonesia itu tuh salah satu adalah net importer oil. Jadi kita tuh kalau kita lihat dalam berapa tahun terakhir itu eh, lifting kita kan nggak terlalu bagus ya. Jadi angkat minyak kita itu mungkin satu tahun ini tuh rata-rata cuma 500.000, 550.000. Tahun ini agak sedikit naik 580.000 karena yang dari luar tuh banyak yang masuk gitu ya. Exxon masuk, ada lifting baru. Terus habis itu kemarin kan ada lelang kontrak buat beberapa sumur itu sampai 64 gitu. Jadi agak sedikit meningkat sebenarnya. Nah, cuman sebenarnya kalau kita lihat in overall tuh yang beli tuh banyak banget gitu ya, yang permintaannya tuh banyak banget, yang akhirnya translasinya mau nggak mau kita harus kayak beli dari luar. Nah, jadi kalau kita lihat kayak teman-teman misalnya coba cek di APBN, nah itu tuh ada tuh kayak subsidi atau ibaratnya kan ada subsidi yang kita lakukan, itulah yang namanya untuk minyak. Jadi kalau kita net importer oil, pasti misalnya nanti minyak ini naik, dampaknya itu negatif buat Indonesia. Harganya jadi lebih tinggi, harga minyak jadi lebih tinggi, berarti artinya inflasi akan lebih tinggi. Kalau inflasi akan lebih tinggi, berarti ekspektasi investor terkait dengan kebijakan moneter yang lebih longgar, apakah akan pangkas suku bunga, apakah akan gelontorin uang, cetak uang lebih banyak, itu pasti akan lebih terbatas. Karena inflasinya naik, gini, harga energinya naik, jadi kalau misalnya inflasi naik itu kan itu adalah biaya investasi. Nah, jadi investor tuh sebenarnya nggak terlalu suka di situ. Nah, itu buat Indonesia. Cuman yang sebenarnya saya agak worried itu adalah rupiah ya. Rupiah kalau kita lihat dalam beberapa hari ini terakhir itu melemah. Concernnya salah satunya juga related sama si harga minyak itu tadi ya. Jadi kalau misalnya harga minyak itu tadi, pastikan translasi ada pembelian minyak kita ya, ada pembelian minyak kita itu pasti demand buat ke dolar itu jadi lebih kuat gitu ya. Itu pasti translasinya itu rupiahnya tuh biasanya trennya akan lemah. Cuma menarik ya teman-teman ya, kalau kita ngeliat di Amerika itu yang indeks dolarnya itu lagi naik. Dulu sempat 94, 95, sekarang itu udah 98. Mungkin pertanyaannya kenapa indeks dolar naik? Berarti kan permintaan terhadap dolarnya itu menguat. Mungkin ini sebenarnya nature-nya lebih short term ya, karena kalau buat agak panjangnya, medium termnya, saya sih sebenarnya ngelihatnya harusnya demand terhadap dolar mungkin nggak akan sekencang dulu gitu ya, karena orang khawatir nanti misalnya ada utang jatuh tempo 7 triliun, tahun depan ada 2 triliun, tahun depan lagi 1 triliun US dollar, gimana nih bayar utangnya nih si Amerika, mau nggak mau kan harus cetak uang. Kalau mereka cetak uang, dolarnya makin banyak, berarti kan harusnya dolar indeksnya akan melemah. Jadi karena mereka tuh lagi masuk di uh, cycle pembayaran bunga dan juga pokoknya. Nah jadi itu dari sisi mid termnya ya. Cuman short termnya, kalau saya sih sebenarnya ngeliatnya gini ya. Jadi investor lagi cari nih, wah kok tensi tinggi. Orang tuh pasti kalau misalnya udah tensi lagi tinggi, geopolitiknya lagi tinggi, resikonya lagi banyak gitu ya kan. Kemarin serangannya kalau saya baca tadi ya Prof juga udah detail menjelaskannya, itu serangannya itu banyak gitu ya. Bahkan kemarin yang rumah sakitnya Israel yang di Tel Aviv itu kena. Mereka kan Israel juga sebenarnya kan aimingnya tuh pengen ngancurin yang ini ya, base nuklirnya Iran. Nah itu jadi tensi tinggi. Nah cuman yang orang agak khawatir adalah sebenarnya dalam beberapa hari ini kira-kira Amerika bakal ikutan atau enggak. Donald Trump nih kan kasih statement, kasih saya 2 minggu deh, kasih saya 2 minggu, saya akan kasih statement apakah nanti kita bakal terkait dengan US Iran ini akan seperti apa sebenarnya. Nah cuman itu yang sebenarnya kasih ini ya, jadi kasih kayak dari sisi globalnya tuh ketidakpastiannya tuh tinggi banget. Nah pasti orang nggak nyaman sebenarnya dengan ketidakpastian ini, jadi mereka tuh cari mana nih yang aman. Nah, mereka mau bisa pasti orang akan mikirnya masukin emas. Cuman di posisi sekarang juga mungkin orang juga mikirnya kalau buat yang investor ya, kalau central banks kan mungkin nature investmentnya beda gitu, karena mereka pengen replacing treasury-nya. Nah, cuman kalau investor mikirnya mana nih yang ibaratnya masih bisa ada potensi gain. Maksudnya safe haven aman, cuman at least gain-nya masih bagus. Oh, kayaknya emas sudah terbatas potensinya. Masih menarik, jangka panjangnya orang masih bisa lihat 4.000, cuman short term ini mereka ngeliatnya
kayaknya mendingan kita ambil di US Treasury-nya aja deh. Makanya kalau kita lihat di Amerika itu, yang obligasi 10 tahun itu turun. Nah, jadi kalau misalnya demand-nya ke situ, oh ini US Treasury aja, karena di posisi sekarang the Fed itu belum pangkas suku bunga sama sekali. Ketika negara-negara lain tuh udah banyak yang pangkas suku bunga, Indonesia udah 2 kali, Eropa udah berapa kali gitu ya, Bank of England juga udah pangkas berapa kali. Kemarin terakhir Swiss pangkas lagi 25 basis point jadi 0%, Norwegia baru pangkas lagi. Nah, jadi di fase sekarang kan berarti orang bakal mikirnya, oh ini suku bunga The Fed ini masih bisa dipangkas 2 kali lagi. Nah, kalau berarti artinya apa? Kalau misalnya mereka masuknya sekarang, harusnya ada potensi yield-nya akan turun. Harga itu bakal naik berarti kan. Kenapa? Karena ya sesimpel sebenarnya bayangin kalau saya pegang obligasi belinya sekarang, nanti ibaratnya dibandingin orang yang masuk nanti, ini kan yang masuk nanti kan bunganya akan lebih rendah kan. Kalau masuk sekarang bunganya tinggi. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi investor ngeliatnya, oh ini short term ini kayaknya kalau misalnya si The Fed-nya kemarin belum pangkas, harusnya nanti mereka akan pangkas. Nah, kalau nanti mereka akan pangkas, berarti ekspektasinya adalah yield-nya akan turunnya nanti. Kemungkinan di third quarter atau di fourth quarter. Karena meskipun The Fed ya, berapa kali kan belum pangkas suku bunga ya. Cuman Presiden Donald Trump juga udah marah gitu ya, udah katain si Powell ini tuh kayaknya bodoh gitu ya, lambat. Berapa kali ini nggak pangkas suku bunga, dan kayaknya nggak ada niat buat pangkas suku bunga. Cuman dari statement yang terakhir dan kalau kita ngeliat dari sisi probability pemangkasan suku bunga, itu akan kejadian. Powell masih ngasih statement, saya masih bakal bisa pangkas 2 kali lagi di tahun ini. Nah, jadi kalau kita ngeliat ekspektasinya itu antara nanti di bulan Juli Agustus ya, di third quarter ini, atau yang kedua lagi akan dilakukan di fourth quarter sebenarnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang dolong tuh si dolar indeksnya itu. Nah, akhirnya gimana translasinya? Investor tuh rebalancing jadinya. Mereka nggak nyaman rupiahnya melemah gitu ya. Mereka nggak nyaman, oh ini rupiah nih banyak ini nih sedikit kekhawatiran karena dia udah pangkas banyak. Kalau misalnya Bank Indonesia tuh udah pangkas suku bunga udah berapa kali gitu ya, attractiveness obligasi kita kan jadi nggak terlalu menarik dibandingkan negara lain. Jadi ada outflow di situ. Karena kita udah pangkas kayak berapa kali, Amerika belum pangkas misalnya. Nah, jadi itu yang sebenarnya akhirnya trigger nih, jangka pendek ya, jangka pendek akhirnya si rupiahnya mengalami pelemahan. Nah, jadi seperti itu sih. Makanya kalau kita lihat marketnya juga koreksinya lumayan ya, rupiahnya juga melemah. Nah, cuman kalau misalnya kedepannya pertanyaannya adalah akan seperti apa, Pak? Kalau dari saya sih sebenarnya ngelihat kalau seandainya tensi ini ya, jadi ini sebenarnya banyak apa ya, banyak dynamic factor yang sebenarnya masih agak susah buat ditebak sebenarnya. Pertanyaannya adalah ini masih bisa lanjut apa enggak? Nah, cuman kalau kita lihat dari mood yang sekarang ini kan kayaknya dari pemimpin Iran Ali Khamenei ini kan kayaknya lumayan tegas gitu ya, lumayan berani ngelawan. Bahkan dia berani ngelawan, berani mengancam Amerika. Kalau kalian ibaratnya berani terlibat, kalian akan menerima dampak yang benar-benar kalian nggak bisa perbaikin sama sekali. Kalian akan nyesel gitu intinya. Nah, jadi berani nih. Nah, jadi kalau misalnya di posisi saat ini saya lihat, wah ini kayaknya tensinya masih bisa tinggi nih kalau kita lihat. Cuman memang sangat tergantung sih ya nanti diskusinya akan seperti apa. Cuman kalau kita lihat sih most likely kayaknya sih Amerika tuh bakal join ya terkait dengan konflik antara US dan juga Iran. Nah, jadi in the short term saya lihat ini resikonya tinggi. Pressure buat ISG-nya pun juga masih tinggi ya di fase sekarang. Saya juga masih ngelihat jangka pendek rupiahnya ada ruang pelemahan. Jadi minggu depan gimana Pak view-nya? Minggu depan saya lihat sih sebenarnya market masih bisa